Halo semuanya, balik lagi sama kita dari Meeting Mitimis. Mates. Oke, kali ini kita bakal ngebahas hal yang lagi in banget teman-teman. Apa itu bang hal yang lagi in belakangan? Olahraga. Olahraga. Di bagian mananya tuh yang lagi in banget? Nah, lu belum tahu kan? Jadi banyak banget sekarang eh gas. Lanjut bang. Banyak banget sekarang hal-hal yang lagi tren banget soal olahraga. Hmm. Contohnya itu ada pedal, tenis, Tenis, golf, sepeda, sepeda, boxing, dan lain-lain. Wih. Cuman tidak semuanya itu berjalan dengan baik. Hmm. Ada negatifnya nih. Ada naik turunnya ya pak. Ada. Nah, maka itu kita akan membahas apakah FOMO olahraga itu baik atau buruk. Oke, oke. Mari kita pecahkan. Oke, menurut lu nih, buat Bang Adit ya, apa sih itu FOMO? Coba gue mau denger nih, FOMO itu apa dari lu Bang? Jadi FOMO tuh yang gue tahu ya, Ya. fear of missing out, FOMO kan, FOMO. fear of missing out. Artinya ini ya ketakutan akan ketinggalan. Yes, Tertinggal ya? tertinggal. Oke. Jadi lu takut kayak orang lagi rame apa nih, gua ketinggalan nih. Ya. Jadi lu kayak takut nggak sama kerumunan lu, nggak mengikuti tren. Nggak catching up with trends ya? Ya. Nggak ngikutin tren, masa Yes, ketinggal gitu. Yes, betul betul. Terus yang FOMO olahraga tuh kayak yang lu bilang tadi. Hmm. Kan banyak ada pedal, sepedaan ini itu. Lu kan main sepedaan ya. Yoi. Gimana lu ngelihatnya? Gue main sepedaan sih sebenarnya sepedanya nggak masalah ya. Cuman dari Emang sepeda kenapa? nggak apa sih. Ini gara-gara media sosial ya. Tidak gue pungkiri kan bahwasanya gue cukup ngerasa terintimidasi kan. Sama sepedanya? Oh bukan tentang gimana culture sepeda, tentang upgrade sana sini. Oh berarti gitu lu anak ya. culture banget nih tentang sepeda nih. Enggak juga sih pak. Enggak juga. Orang pada yang gue cukup terintimidasi karena ini budaya gengsi-gengsian dan Oh, ganti gengsi, upgrade partnya ya. ya. Skena sepeda. Skena sepedanya gitu. Emang gimana sih skill sepeda, gue pengen tahu, bisa nggak lo jelasin? Skena sepeda sepertinya tidak ada masalah ya pak. Iya. Atau karena perasaan intrusive talks gue aja yang bikin kayak sepedanya gue harus butuh ini nih, gue harus Oh. upgrade ini itu komponen. Misalnya nih, apa tuh yang kayak gua harus upgrade apa nih? Ya contohnya ini sih gue kudu upgrade wheelset gitu loh, kudu nyobain gear apa namanya itu kombinasi gear berapa gitu loh. Oh, berarti kayak harus pakai brand ini tuh, brand Iya, brand itu ini, ada brand sih. ini, brand ini gitu. Yang lagi rame belakangan juga masalah ini headset sepeda yang merek Chris King ini loh. Harganya lumayan itu Pak. Cuman nih ngomongin sepeda nih, jam pas gue kecil nih, memang kayaknya memang ada deh. Kita mungkin FOMO dari kecil nih. Contoh nyata, pas masih kecil, gue main sepeda. Terus sepeda gue mereknya ini bro, Polygon. Polygon itu Zaman-zaman dulu, zaman-zaman dulu nih. Itu udah tinggi itu High Pak. class itu. High class lah itu. Cuman karena dulu tren itu tahun 2000 berapa ya? 2007 nggak salah trennya. Betul. Jadi memang ada tren kita bocil-bocil nih naik sepeda, cuman di belakangnya kasih botol aqua. Iya, Tahu nggak lu? iya. Biar bunyinya kayak keren kayak itu keren banget zaman dulu bro. Kayak Iya. MotoGP. Ada gengsi ya, ada gengsi. Nah ya, Pak. mungkin dari sana kita kan dulu nggak kenal apa itu FOMO. Iya iya. Cuma gue menyadari rupanya FOMO itu seperti itu loh zaman dulu. Oh, Kalau lagi emang tren ya gue ikutin gitu loh. gitu. Dan memang seru juga sih. Habis itu ada juga nih di Bukit Tinggi ya. Iya. Gua kan SMA, SD, pokoknya dulu di Bukit Tinggi lah. Ah, Ada tuh dulu FOMO-nya Pixie. oh, fiksi. Jadi banyak nih teman-teman gua yang Oh ya. padahal dia kayak biasanya nggak sepedaan, tapi demi mengikuti teman-teman yang gengsinya ya lumayan lah. Mereka beli Pixie ini yang harganya tidak rendah. Iya. Mahal ya? Mahal, Hmm. mahal. Tapi perkara FOMO olahraga ya Pak, kayaknya nggak melulu masalah ada efek negatifnya ya. Efek positifnya juga oke nih Pak. Banyak. Yang intinya membuat kita lebih sehat. Lu kan ngikutin tuh, lu kan culture banget. Enggak juga sih, Pak. Sepedaan culture banget. Lu Enggak juga. berarti kan lu, kalau gua nganggap lu ya, lu termasuk yang terpengaruh FOMO sepedaan. Nah, lu ada nggak dapet positifnya gitu? Positifnya hidup sehat. Yoi. Emang lu masih rajin gitu?
Lumayan sih Pak, Masih cuman aja? karena ada kesibukan akhir-akhir ini jadinya lumayan tertunda ya hobi gue. Ya. Bang Raffi gimana nih? Kan Apa gimana? gimana kan hobinya boxing. Enggak. Ya kalau sekarang memang Boxing banget iya. ini ya. Gue baru ini sih baru menekunin sih hobi gitu. aja. Sebelumnya kan gue jarang olahraga ya. Iya. Baru tapi 9 bulan cuy. Iya. Tiap hari lagi. Itu sebagai pengalihan stres lah. Misalkan kita memang udah capek di luar kan, mungkin gue butuh stres rilis. Ya kalau gue memang di boxing camp gue. Karena kalau menurut gue kenapa gue awalnya suka olahraga boxing ya waktu itu lagi tren nih bro. Lagi tren-trennya acara tinju nih di Indonesia. MMA ya Pak. MMA, Oh, UFC. Beyond Combat UFC lagi tren banget. Nah gue ngerasa kayak ini kayak seru deh mukul-mukul orang nih. Parah lu. Enggak, maksud gue seru aja gitu loh kayak wah ini hype banget nih. Hai banget ya. Akhirnya gue cobain kan, Ya. sumpah mati. Awal gue coba mau mati cuk, napas gue nggak bisa. Karena dulu gue perokok aktif bro. Dulu tuh gue ngerokok bisa sampai kayak sebungkus sempurna gede itu bisa buat sehari Anjay. sebelum olahraga ya. Iya. Dan waktu itu gue coba olahraga buat pertama kalinya beatboxing, itu bener-bener gue capek banget kayak mau muntah. Rupanya selama itu gak olahraga, terus gue hidup gue nggak sehat, gue merokok, begadang. Rupanya fisik gue selama itu dulu. Itu loh bang. Berarti lu gua tangkep nih, lu sama Ripan ya. Ya. Kalian itu yang terpengaruh sama FOMO olahraga nih, tapi mendapatkan keseruannya, manfaatnya, Ya, akhirnya betul memang sekali. ditekuni kan. Akhirnya gue setiap hari bro. Tapi gua kalau yang kayak gitu tuh gua mendukung. Berarti FOMO-nya bermanfaat, bagus. Tapi gua ngelihat nih, gua sering lihat di TikTok, di Shorts, YouTube, ada tuh. Lu tahu Joki Strava gak sih? Waduh, itu lagi rame banget itu Pak. Iya, Joki kan? Strava. Iya, Joki Strava. Sumpah itu kata gue nggak penting sih. Iya sih, masa ya kan tujuan kita olahraga nih kayak lu berdua nih. Oke lah Iya, ngikutin iya. tren, tapi kan masih mengejar kesehatannya. Iya. Nah, tuh yang pakai Joki Strava tuh parah banget. Masa dia pergi nih misal dari rumah pergi ke gor lah misalnya Iya, tempat let's say olahraga lah ya. kita kan. Pergi ke gor. Nanti ketemu nih, Joki Strava. Nanti dikasih tuh jam smartwatch yang bisa menghitung jauh berlari, jarak waktu itu berlari ya. ya kan. Jadi buat apa? Emang lu mau ngasih lihat saya sudah 3.000 langkah loh. Emang buat apa? Gua mikirnya itu sih kayak emang apa artinya sih bagi orang-orang gitu. Kalau setahu gua sih Pak, itu motivasinya karena ini adu-aduan gengsi pace berapa gitu loh, di jarak berapa sekian lu pace-nya berapa gitu. Setahu gua ya. Ya kalau menurut gue itu hal yang bodoh sih. Kenapa itu? Kenapa? Gak tahu ya. Ya mungkin nanti banyak yang kontra dengan pendapat gue karena memang itu juga membuka peluang usaha juga ya buat Lapangan kerja baru. Iya. Asik. Cuman lucu aja kayak ya lu olahraga harus ngikutin tren seperti itu gitu loh. Lu kalau olahraga cuman sanggup 10 menit, 20 menit ya udah, lu nggak usah ikut juga tren yang kayak sampai satu kota lu petrinnya itu ya nggak harus juga. Kalau lu nggak kuat itu nggak usah gitu loh. Berarti jangan maksain lah ya Pak, Jangan sesuai maksain dengan banget, kapasitas iya. kita masing-masing aja ya. Gitu. Kalau menurut gue sih itu ya. Terus gua ada juga nih ngelihat lu tahu kan yang lagi FOMO juga pedal. Apalagi nih yang dipopulerin sama Tahu gua. kakak Davina Keremoy. Tahu gue. Lagi hype banget ya. Lagi hype banget. Tapi kayaknya mulai apa ya, trennya agak mulai downfall juga ya. Karena gue belakangan gue lihat kan berita mengenai lapangan padel mulai tutup dan banyak di Indonesia. Oh iya tutup, bukannya lah lagi banyak buka ya? Kalau yang gue baca malah lagi rame-ramenya. Malah sampai ada lapangan itu disewakan 1 jam. Lu tau berapa? Berapa? 700.000 cok. 700.000 anjing. Hampir sejuta buat sejam doang. Ngapain sejam doang? Buat sejam doang. Itu kalau di gua ya udah makan berapa minggu itu mah. Udah makan berapa minggu gitu kalau di gua. Aduh. Itu lumayan sih Pak untuk Cuman itu yang harus kita bahas tuh, maksudnya adalah orang yang mau spend uang mereka untuk menyewa lapangan dengan harga semahal itu loh. Ya kalau buat gue mahal ya, buat gue mahal nih. Cuma nggak tahu buat orang lain ya. Terus kalau menyewa lapangan oke lah kan main pedal nggak mungkin sendiri ya. Ya. Jadi oke lah mana tahu dia Rame-ramean patungan, kan ya. mana tahu dia patungan. iya. It's okay masih ya masih lumayan lah menurut gua. Cuman yang gua sesali itu kayak
Lu tahu harga pedal tuh nggak sih? Raketnya Ya. tahu gua Raketnya kira-kira setahu lu berapaan? 4 juta. 4 juta. 5 juta. 5 juta sekali gaji. 2 kali gaji tuh kalau di Bukit Tinggi tuh. Aduh. 2 kali gaji, cuy. 2 kali gaji lu baru bisa beli pedal. Dan yang parahnya beberapa orang termasuk tadi yang baru gua lihat di IG itu, ada yang memaksakan buat membeli barang-barang. Iya. Sampai pinjol kan. Iya, sampai pinjol. Dia Gue baru tahu sih itu beritanya. iya, memaksakan alat-alat olahraga nih. Padahal sebenarnya lu nggak butuh-butuh banget. Buat apa lu bukan mengajar relasi? Terus lu kalau masalah kesehatan lu bisa cari yang lain. Tapi dia sampai mengorbankan gitu, sampai pinjol, sampai jadi buronan sekarang. Kok parah sih Pak. Kayak, Lebih ke gengsi dia sih ya. nah lebih gengsi kan. Jadi kalau gua lihat-lihat tuh banyak orang yang kalau kayak lu berdua kan dapat FOMO terus ditekuni memang jadi kebutuhan hidup, ya kan? Iya. Tapi banyak juga, lebih banyak lagi ya orang yang kena FOMO olahraga nih. Cuman dia malah jadinya gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Sedangkan olahraga tuh kan sebenarnya kebutuhan hidup. Betul. Malah kayak dia menjadi beban buat sendiri ya. Kayak dia harus mikir juga gimana ya gue bisa masuk circle ini. Gue harus punya sepatu merek ini. Gue harus punya baju merek ini. Malah jadi beban buat dia sendiri. Bukannya malah sehat, malah jadi beban pikiran. Benar. Tapi gua ada pandangan menarik nih. Apa tuh? sedikit nih. Apa tuh? Jadi gua kan lagi suka baca buku ya sekarang akhir-akhir ini. Tumben lu baca buku lu. Semenjak skripsi cuy. Semenjak skripsi cuy. Skripsi Berarti Benar, berarti benar. kuliah ini bermanfaat ya buat lu ya. Bermanfaat bagi gua walaupun banyak susahnya. Oke. Kalau kata Bang Yus berarti skripsinya membuahkan hasil bagi gua. Alhamdulillah. Apa itu? Jadi nih, gua lagi senang baca buku sekarang. Kebetulan yang baru-baru ini gua baca ada tuh teori sosial. Penemunya si Henry Tajfel. Bapak Henry Tajfel. Apa teorinya itu? Jadi namanya tuh social identity. Social identity. Social, Identitas sosial. betul. Jadi social identity ini berbicara mengenai kerangka psikologis bagaimana orang membangun rasa diri dan kepercayaan diri mereka berdasarkan kelompok tempat mereka bergabung. Jadi kayak memang betul tuh fenomena FOMO tuh udah diteliti duluan sama para ahli. Ini nih bertujuan untuk membangun gengsi memang ya, membangun kepercayaan diri bagi orang-orang kan. Nah, intinya tuh teori ini jadi ada 3 tahapan, ya kan? Pertama tuh ada self categorizing. Mengkategorikan diri mereka sendiri ya. Betul. berdasarkan apa interest mereka. Nah, di tahap ini misalnya nih kayak Rapi, gua ngelihat dia anak boxing kan. Oh, boxing banget itu. Terus anjay keren berdagok abang ini gua bilang kan. Tai. Anjay keren cool beringas anjay gue pengen wes Genjinya Padang nih. Kayak gue kata gue. Genji. Terus gue mikir keren nih, gue pengen ikutan tuh mengkategorisasi orang-orang yang mana menurut lu keren, mana menurut lu pantas, value-nya bagus untuk lu ikutin. Itu pertama kan. Selanjutnya yang kedua, tahap kedua. Ada social identification. Sosial identifikasi. Iya. Jadi di tahap ini kan gue udah mikir Rapi keren nih. Iya. Terus gue ikutan kan, gue join dong sama lu. Boleh. Game. Boleh. Terus gue masuk. Ya. Terus gue latihan agak 3 hari kan. Terus Ya. gue bilang, aku adalah anak boxing. Padahal 3 hari ya. 3 hari. Gue adalah anak boxing yang ya adik-adikannya Genji nih. Serem nih ya. Serem nih. Di sana gue kayak membanggakan identitas diri gue. Gue menganggap aku adalah boxing adalah aku. Waduh, anjing, Gitu kan. jijik. Terus yang terakhir nih, tahap terakhirnya. Ini yang bikin parah nih. Makanya nih, Parah. mungkin ya ini masuk akal terjadinya fenomena kayak pinjol-pinjol demi FOMO tadi. Itu ada yang namanya social comparison. Social comparison. Komparasi perbandingan. Jadi kan gua nih menganggap anak boxing itu keren. Iya. Kalau nggak anak boxing berarti nggak keren. Jadi gua menganggap misalnya nih gua sama Rapi udah join boxing, terus lu belum. Terus gua mikirnya, Saya tidak keren ya. Anda tidak keren, Anda bukan golongan kami, kata gua. Lumayan sakiti hati saya, Pak. Tapi ini tuh
bikin kita jadi kayak terpecah gitu loh, ada in group out group, padahal kita setongkrongan kan, kayak Yoi. ini in group sama-sama anak boxing, lu bukan anak boxing berarti lu out group, Waduh. bukan golongan kami gitu. Seharusnya olahraga itu jadi ajang untuk menyiarkan diri. Ini jadi malah ajang gengsi-gengsian ya. Benar-benar. Malah Itu hal yang harus kita hindari. Malah kalau dengan olahraga ini kita untuk bersama-sama mengajak, Iya. menginfluence teman-teman kita Bener, yang itu banget sebelumnya itu, nggak olahraga untuk mulai berolahraga. Yoi. Karena banyak banget loh manfaat olahraga ini teman-teman. Yoi. Ya salah satunya untuk menyehatkan badan, menyehatkan pikiran, menambah relasi. Kalau menurut gue sih itu yang faktor mengapa gue ikut olahraga gitu loh bang. Kalau lu sendiri pandangan lu tentang olahraga gimana bang? Jadi gua kan kayak buku yang gua baca nih, Oke. Bapak Henry Touchball. Jadi kan dia bilang salah satunya kenapa kita mengikuti salah satunya kenapa individu ini mengikuti gaya orang-orang lah. Oke. Kira-kira kan supaya mengkategorisasikan dirinya sebagai orang tuh dirinya teridentifikasi sebagai orang tersebut. Terus dia mendapatkan rasa kepercayaan diri dari sana kan. Jadi intinya gua melihatnya kayak gini. Bentar. Mak gua nelpon. Bentar. Ya begitulah teman-teman. Seperti biasa ya. Ya, kayak kemarin gitu juga, Pak. Karena abang kita ini memang sayang sama orang tua dan kita juga sayang sama orang tua ya. Ayo, Bang. Oh. Karena terhubung ada telepon dari ibu. Iya. Mungkin Lanjutin lagi mungkin di sesi selanjutnya ya. intinya adalah olahraga itu tentang kesehatan, bukan tentang gaya hidup. Intinya sepeda itu tentang sepedahannya, bukan sepedanya. Asik. Iya. Tinju itu bukan tentang Tinjunya? tinjunya, cuman tentang dipukul ya. Oke. Oke, sekian dari kami dari Miti Miti Mits. Mits. Semoga kalian suka dengan pembahasan ini. Yoi. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen Yoi. biar kami tambah semangat lagi. Iya. Semangat banget, Pak. Like aja deh itu. Like deh, nggak bayar kok, Gua, Pak. gratis. Gratis, nggak berbayar. Oke. Oke, sampai jumpa di next video. Ciao.